Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Nuraini dari Universitas Garut. Di sini saya akan menjelaskan ide bisnis saya, yaitu lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi ini merupakan sebuah lilin yang memiliki aroma ketika dibakar. Dapat bermanfaat untuk menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan gejala overthinking lainnya. Selain itu juga dapat bermanfaat untuk pengharum ruangan, anti serangga, dan lain sebagainya. Lilin aromaterapi juga merupakan sebuah istilah umum yang digunakan untuk lilin yang mengandung essential oil. Lilin aromaterapi ini diproduksi secara rumahan terlebih dahulu, di mana bahan baku utamanya adalah minyak dari sisa limbah rumah tangga, yang mana lilin aromaterapi ini diolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kesehatan mental masyarakat. Dengan limbah ini diharapkan dapat mengurangi tingkat penggunaan minyak yang dapat menyebabkan limbah bagi lingkungan kita. Di sini saya telah membuat roadmap bisnis yang mana saya bagi menjadi 3 kategori, yaitu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pertama ada roadmap bisnis jangka pendek. Berfokus pada target pencapaian cepat guna meningkatkan penjualan secara cepat. Di sini saya bagi ke dalam 3 poin. Pertama ada 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, dan 4 bulan ketiga. Di 4 bulan pertama, saya akan melakukan research kebutuhan pasar, menciptakan produk dan launching produk, menjalankan kampanye pemasaran. Di mana di 4 bulan pertama ini saya berfokus pada research, terjun langsung kepada masyarakat, yaitu tentang kebutuhan pasarnya. Selain itu juga ada menciptakan produk dan launching dan menjalankan kampanye pemasaran. Di 4 bulan kedua yaitu memberikan sentuhan inovasi produk, di mana di 4 bulan pertama ini saya telah menciptakan produk dan telah launching produk. Selanjutnya memberikan sentuhan inovasi produk dari masukan-masukan yang diberikan oleh konsumen pada saya. Selanjutnya yaitu meningkatkan pemasaran digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen, di mana tidak menutup kemungkinan bahwa di zaman sekarang ini teknologi digital sangat berpengaruh dan berperan aktif terhadap dunia bisnis. Di 4 bulan ketiga, yaitu saya akan mengoptimalkan manajemen inventaris untuk mengurangi biaya operasional. Selanjutnya yaitu melakukan peninjauan bulanan untuk mengevaluasi kinerja dan menyesuaikan strategi untuk kedepannya. Selanjutnya ada roadmap bisnis jangka menengah. Jangka menengah ini yaitu berfokus pada pertumbuhan bisnis dan mulai menguatkan fondasi perusahaan. Di sini saya bagi menjadi 3 poin. Ada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Di tahun pertama, yaitu saya akan mengoptimalkan digital marketing, meningkatkan kapabilitas online, dan memperkuat kehadiran di media sosial. Yaitu tahun pertama lebih ke di promosinya, marketingnya. Selanjutnya ada melakukan pengembangan produk dan servis dengan inovasi sesuai kebutuhan pasar. Selanjutnya meningkatkan operasional dan SDM dengan pelatihan karyawan dan penggunaan teknologi. Jadi selain para karyawan itu diajarkan untuk membuat lilin, menyesuaikan aroma terhadap lilin, juga diajarkan bagaimana penggunaan teknologi di dalamnya. Di tahun kedua yaitu melakukan peningkatan kesaluran distribusi baru dan memperluas pemasaran offline. Jadi selain marketingnya di online, juga di offline. Selanjutnya adalah memperluas tim penjualan dan dukungan dari pelanggan. Di tahun ketiga, saya akan melakukan kerjasama dengan mitra strategis untuk memperluas pasar. Selanjutnya adalah meluncurkan produk secara luas dan mengumpulkan feedback dari konsumen sebagai bahan evaluasi dan inovasi. Yang ketiga adalah membuka cabang offline dan online. Jadi, kenapa inovasi selalu disebut dalam jangka pendek maupun jangka menengah? Karena kita ketahui bahwa keinginan pasar itu setiap tahunnya berbeda, bahkan setiap bulannya berbeda. Contohnya saja, misalnya di tahun 2024 ini, konsumen itu suka terhadap wewangian susu milk. Nanti di tahun 2025 kemungkinan akan berbeda
berbeda, pewangian yang mereka inginkan tuh pasti berbeda. Selanjutnya adalah jangka panjang. Jangka panjang ini adalah berfokus pada pencapaian produk terhadap jangka panjang dan menargetkan segmen pelanggan baru. Jadi jangka panjang ini merupakan sebuah bisnis, sebuah peta bisnis, jalan bisnis saya yang akan berkelanjutan nantinya, sistem operasional maupun manajemen di dalamnya. Saya bagi ke dalam 3 kategori juga, yaitu ada tahun pertama sampai tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun keenam, dan tahun berikutnya 7 sampai 10 dan kedepannya. Pertama, di tahun pertama sampai ketiga yaitu berfokus pada riset dan pengembangan produk baru. Selanjutnya kerjasama dan mengumpulkan modal dari investor. Selanjutnya membangun budaya perusahaan yang kuat, di mana di tahun ke-1 sampai 3 tahun ke depan itu sangat rawan terhadap sistem fondasi di dalam perusahaan itu sendiri. Pada tahun ke-4 sampai ke-6, saya akan memperkuat posisi di pasar lokal, di mana di jangka pendek dan jangka menengah ini saya sudah menyebar produksi ini secara luas. Orang-orang sudah kenal dengan produk saya. Selanjutnya, tugas saya dan perusahaan saya itu yaitu memperkuat posisi di pasar lokal dan meningkatkan penetrasi ke segmen pelanggan atau konsumen baru. Jadi lebih ke pengembangan produk untuk kedepannya. Bagi orang-orang yang belum mengetahui, mungkin akan lebih dicari di jangkauan itu lebih luas lagi. Selanjutnya ada mengelola dan mengalokasikan anggaran. Mungkin di jangka pendek dan jangka menengah ini sistem keuangannya masih tertulis, belum tersusun secara rapih. Di jangka panjang ini dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran itu saya akan susun secara tertata, secara benar, dan menggunakan digital yang mumpuni. Selanjutnya ada perluasan tim jaringan manajemen dan operasional ke seluruh wilayah. Di tahun ke-7 sampai seterusnya, yaitu saya melakukan inovasi berkelanjutan. Inovasi itu akan selalu dilakukan setiap bulan, bahkan setiap tahunnya untuk menyesuaikan terhadap selera masyarakat yang seiring berganti. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan operasi produksi dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi menjaga keloyalitasan pelanggan terhadap perusahaan dan lilin aromaterapi kita. Selanjutnya yaitu melakukan ekspansi internasional dan kemitraan global. Jadi di jangka panjang ini harapan saya ingin bekerja sama atau bahkan produk saya sampai ke luar negeri, bahkan di perhotelan luar negeri juga menggunakan produk saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.